Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrotul Mauludiana dari kelas 2F Program Studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid. Sebelum ke penjelasan, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Oke teman-teman, kita mulai penjelasan tentang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu major endocrine glands atau kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, bahwa kelenjar tiroid itu letaknya ada di bagian depan leher. Posisinya sedikit di bawah laring. Secara umum, kelenjar tiroid dibagi menjadi dua lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Masing-masing lobus pada kelenjar tiroid panjangnya kira-kira 5 cm, lebar 3 cm, dan ketebalan 2 cm. Nah, ada juga struktur yang menghubungkan lobus, namanya isthmus. Panjang dan lebar isthmus sekitar 1,25 cm. Kelenjar tiroid tersusun atas beberapa penyusun. Di sini ada 3 penyusun utama kelenjar tiroid. Yang pertama ada folikel tiroid. Folikel tiroid merupakan kumpulan sel kecil berdiameter antara 0,02 mm sampai 0,9 mm. Folikel tiroid ini merupakan komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel tiroid memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfe yang mengelilingi intinya. Inti folikel tiroid ini merupakan protein prekursor hormon tiroid yang disebut tiroglobulin. Selanjutnya ada sel folikular. Sel folikular merupakan lapisan sel yang menyelimuti inti folikel tiroid. Jadi nih teman-teman, pada folikel tiroid kan memiliki inti tuh. Nah, inti itu dilapisi oleh suatu lapisan yang dinamakan sel folikular ini teman-teman. Bentuk dari sel folikular bermacam-macam, bergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, ada yang berbentuk kuboid, ataupun kolumnar. Yang ketiga ada sel parafolikular. Nah, sel parafolikular ini sering disebut dengan sel C. Sel C ini merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kelenjar tiroid tentunya memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi atau metabolisme. Yang kedua, meningkatkan denyut jantung serta pernapasan. Yang ketiga, penting untuk pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Yang keempat, mempengaruhi siklus menstruasi bagi kaum wanita. Jadi teman-teman, secara tidak langsung, kelenjar tiroid ini mempengaruhi kesuburan pada wanita. Yang kelima, mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon-hormon tiroid. Yang pertama ada hormon triiodotironin atau hormon T3. Yang kedua ada hormon tiroksin atau hormon T4. Antara hormon T3 dan hormon T4 saling berhubungan. Nah, kira-kira apa ya hubungannya? Oke, mari kita bahas ya. Hormon triiodotironin merupakan bentuk aktif dari hormon tiroksin atau T4. Hormon T3 ini kerjanya lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Sedangkan hormon tiroksin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Memiliki efek ringan terhadap kecepatan metabolisme tubuh secara langsung. Nah, di dalam hati dan organ lain, hormon T4 akan diubah menjadi hormon T3, supaya kerjanya lebih efektif dan lebih efisien. Selain kedua hormon tersebut, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon ini adalah sel parafolikular. Kalsitonin ini dapat menurunkan pelepasan protein dari tulang, dengan cara menurunkan aktivitas osteoklas tulang. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang penyakit atau kelainan tiroid. Yang pertama ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme merupakan keadaan di mana jumlah hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid terlalu sedikit,
sehingga tubuh mengalami defisiensi. Pada umumnya, hipotiroid dialami oleh wanita, terutama lansia di atas usia 60 tahun. Eits, tapi jangan salah, bayi yang baru lahir juga dapat mengalami hipotiroid. Hipotiroid yang dialami oleh bayi baru lahir disebut dengan hipotiroidisme kongenital. Pada bayi dapat timbul gejala berupa penyakit kuning, lidah berukuran besar dan menjulur keluar, hingga sesak nafas. Gejala yang timbul pada orang dewasa biasanya berupa konstipasi, kulit kering, lebih sensitif terhadap hawa dingin, kelelahan, lemas, serta kenaikan berat badan tanpa sebab yang jelas. Pengobatan hipotiroid dapat dilakukan dengan konsumsi obat minum yang berisi hormon tiroid sintetis, yaitu levothyroxine. Pencegahan hipotiroid dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan sehat dan seimbang, serta dengan konsumsi makanan beriodium. Selanjutnya ada hipertiroidisme. Nah, teman-teman, hipertiroidisme ini merupakan kebalikan dari hipotiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kondisi tiroid terlalu aktif, sehingga kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid terlalu banyak atau berlebihan. Gejala dari kelainan ini dapat berupa dada terasa berdebar, penurunan berat badan yang cepat, banyak berkeringat, gelisah, dan suasana hati cepat berubah. Tanda fisik dari kelainan ini berupa pembesaran kelenjar tiroid, serta bola mata terlihat sangat menonjol. Pengobatan dapat dilakukan dengan obat-obatan, seperti metimazol dan carbimazole. Pengobatan juga dapat dilakukan dengan terapi iodium radioaktif. Nah, apabila pengobatan dari obat-obatan dan terapi iodium tersebut tidak membuahkan hasil, maka pengobatan dapat dilakukan dengan operasi. Nah, buat penyakit yang satu ini, kayaknya teman-teman udah nggak asing lagi deh. Namanya penyakit gondok. Ini merupakan keadaan di mana terjadi pembengkakan pada kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan di leher. Gejalanya dapat berupa sulit menelan, sulit bernafas, suara serak dan batuk, serta nyeri di area leher. Penyebabnya, yang pertama, kurang konsumsi yodium. Yang kedua, dapat karena makanan. Makanan yang dapat memicu penyakit gondok antara lain kacang kedelai, bayam, dan tahu yang dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, karena kebiasaan merokok. Pengobatan dari penyakit gondok disesuaikan dengan penyebab penyakit tersebut. Contohnya nih, apabila karena kekurangan yodium, maka pasien penyakit gondok akan disarankan untuk mencukupi asupan yodium. Selanjutnya ada kanker tiroid. Kalau udah dengar kata kanker, kayaknya serem ya teman-teman. Oke deh, kita bahas tentang kanker tiroid ini. Kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Kanker tiroid akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel di kelenjar tiroid menjadi tidak terkendali. Salah satu penyakit tiroid yang meningkatkan resiko terjadinya kanker tiroid adalah penyakit gondok. Wah, ternyata mereka berhubungan teman-teman. Kanker tiroid pada awalnya tidak menimbulkan gejala. Namun, seiring pertumbuhan sel dan jaringan, maka akan muncul benjolan di bagian depan leher. Biasanya, benjolan ini akan muncul pada saat kanker berada di stadium 1-2. Ciri yang khas dari benjolan tersebut adalah akan bergerak ke atas ketika kita sedang menelan. Terasa kencang, tidak terasa sakit, dan cepat membesar. Nah, pada stadium 2 ke atas, gejala-gejala tersebut akan semakin berat, seperti sakit tenggorokan, sulit dalam menelan, perubahan suara atau menjadi serak, serta sulit bernafas. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker tiroid. Yang pertama, mengalami penyakit tiroid. Yang kedua, memiliki riwayat paparan radiasi. Yang ketiga, berjenis kelamin wanita. Pengobatan kanker tiroid dapat dilakukan dengan operasi tiroidektomi, terapi pengganti hormon, pengaturan kadar kalsium, terapi iodium radioaktif, radioterapi, serta kemoterapi. Kanker tiroid tidak bisa dicegah. Namun, untuk menurunkan resiko terkena kanker tiroid,
dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan menjaga berat badan tetap ideal. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai kelenjar tiroid. Semoga teman-teman jadi paham ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.